rahimahullah atau yang sering dikenal oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan di dalam bab al-mubadarah ilal khairat, yaitu bersegera untuk melakukan kebaikan. Di dalam hadis kedua beliau membawakan an Abi Sirwata Uqbah bin al-Haris radhiyallahu anhu qala salaitu wara'an nabi bil madinatil asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisaihi fafazi'an nasu min sur'atihi fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi qala dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu kuntu khalaftu fil baiti tibran minas sadaqati fakarihtu an ubayyitahu at-tibr qita'u dhahabin. Muallif rahimahullah membawakan hadis yang mana artinya dari Abu Sirwa'ah, yaitu Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya telah sholat di belakang Nabi SAW, sholat asar di Madinah. Kemudian Nabi SAW ketika beliau telah salam dalam sholatnya, beliau langsung bersegera terburu-buru melewati para jamaah, melewati pundak-pundak para sahabat untuk menuju ke salah satu bilik rumah istri-istrinya. Maka ketika itu para sahabat atau para manusia terheran-heran akan tergesa-gesanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam keluar di hadapan mereka, dan pada saat itu beliau melihat mereka sallallahu alaihi wasallam, para sahabat terheran-heran akan ketergesaan yang beliau lakukan tadi. Kemudian beliau menyebutkan, sungguh saya telah ingat suatu hal, yaitu sebatang atau sepotong emas yang ada pada rumah kami, pada diri kami, pada rumah-rumah istri kami. Maka saya benci atau saya tidak suka hal tersebut mengganggu pikiran saya. Maka saya perintahkan untuk membaginya. Riwayat Bukhari. Dan dijelaskan di dalam riwayat Bukhari yang lain bahwasanya lafadznya berbunyi, sungguh saya dulu telah meninggalkan di rumah sekeping atau sepotong dari emas yang termasuk itu adalah bagian dari sedekah, maka saya benci atau saya tidak suka menginapkannya. Tibru maknanya adalah qita'u dhahabin, yaitu potongan daripada emas. Jadi tibr itu ada emas batangan terus dipotong-potong, itu dalam bahasa Arabnya at-tibr. Potongan tersebut diberi nama at-tibr. Di sini muallif rahimahullah membawakan hadis ini, alasannya atau hubungan hadis ini dengan bab bahwasanya beliau membawakan Nabi SAW mencontohkan kepada kita semua akan perkara bersegera dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW mencontohkan bahwasanya beliau bersedekah, ingat akan hal sedekah langsung bersegera untuk menginfakannya, untuk mengeluarkannya. Makanya hadis ini dimasukkan di dalam bab mubadarah, bersegera dalam kebaikan. Kemudian dari Abu Sirwa'ah, Sirwa'ah ini adalah Abu Sirwa'ah adalah kunyah daripada sahabat yang namanya Uqbah bin Haris. Nama beliau adalah Abu Sirwa'ah, kunyah beliau, nama beliau Uqbah bin Haris Al-Makki, orang Mekkah, Al-Qurashi, dan beliau adalah keturunan orang Quraisy. Dan beliau masuk Islam pada tahun Fathul Mekkah, yaitu sekitar abad 8 Hijriah, dan termasuk daripada sahabat yang mutaakhir, masuk telat dalam Islam. Dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriahan. Jadi setelah 40 tahun ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Adapun yang dapat kita pelajari dari sisi beliau adalah bahwasanya tidak ada kata terlambat dalam masuk Islam. Wahai saudara-saudara kita yang menganggap bahwasanya Tuhan kalian adalah Allah atau Tuhan kalian adalah Allah, akan tetapi kalian tidak menerima bahwasanya Nabi tersebut adalah Nabi Muhammad,
bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan. Tidak terlambat bagi kalian untuk masuk ke dalam Islam. Tidak ada kata terlambat untuk masuk Islam, karena Islamlah agama yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Imran, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada aku ridhoi itu adalah Islam. Dan juga tidak ada kata terlambat dalam masalah belajar. Sama seperti Abu Hurairah. Walaupun beliau terakhir masuk Islam, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ustadz Soleh, yang dia itu tidak malas. Bukan tidak ada kata terlambat, akan tetapi malas akan kebaikan tersebut. Makanya tidak ada kata terlambat untuk masuk Islam dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Di sini pengarang Imam Nawawi rahimahullah membawakan yang mana kesimpulan hadis ini bahwasanya menunjukkan kepada kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan, baik itu dalam sekarang atau akan datang. Kita bersegera untuk melakukan kebaikan, karena yang namanya kebaikan kita tidak tahu apakah kebaikan itu bisa menimpa kita lagi ataukah kebaikan tersebut tidak bisa menimpa kita lagi. Contohnya sebagaimana yang sering kita alami pada saat malam kita padahal terbangun jam 3 atau setengah 4 sebelum sholat subuh, padahal di situ adalah fursah, waktu yang sangat bagus untuk kita untuk berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam tersebut. Maka banyak dari kita yang tidak memanfaatkan hal tersebut. Apakah amalan kebaikan tersebut akan datang lagi kepada kita 1 detik atau 1 hari setelahnya? Apakah akan ada lagi amalan tersebut? Dan juga sebagaimana juga kita bersedekah, kita melihat kepada orang-orang yang miskin, padahal kita memiliki kecukupan, padahal ada di uang kita banyak, tidak bersedekah kepada sesama. Apakah kita bisa berbuat kebaikan lagi di hari yang akan datang atau 1 detik yang akan datang? Maka hal tersebut tidak akan bisa, karena kita tidak akan tahu kapan kita meninggal. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Munafiqun, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah tidak akan pernah mengakhirkan ketetapan manusia, yaitu ajalnya, apabila telah sampai waktunya. Maka kita tidak tahu apakah pada saat itu kita bisa melakukan kebaikan lagi, apakah kita bisa membantu sesama lagi, apakah kita bisa sholat kepada Allah, sholat malam, yang mana hal tersebut adalah ibadahnya para anbiya dan orang-orang soleh. Apakah kita bisa melakukan hal tersebut? Maka kita dianjurkan di dalam hadis ini untuk bersegera melakukan kebaikan, walaupun kebaikannya itu menurut kita hal sepele, misalkan membantu orang, padahal hal tersebut tidak akan bisa terulang lagi pada diri kita. Allah Azza wa Jalla memberikan kita suatu waktu yang mana apakah kita menerimanya ataukah kita tidak menerimanya, yaitu dengan tidak melakukan amalan tersebut. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini atau manfaat yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwasanya bersegera dalam melakukan kebaikan dan jangan sampai melalaikan pekerjaan tersebut, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan mati, kapan ajal kita akan sampai, karena seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya akan binasa, sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rahman, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang ada di muka bumi ini, baik di langit atau di bumi, semuanya akan hancur, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hanya Allah lah yang maha mulia dan maha agung lah yang ada. Dan juga walaupun kita bersembunyi di tempat yang kokoh, di tempat yang terlindung, pasti akan datang maut tersebut, datang kematian tersebut. Kita tidak mengetahui apakah kita bisa berbuat baik lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nisa, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Kata Allah, sungguh dimanapun kalian berada, di pasar, di sekolah, di rumah, di WC atau di mana-mana saja, yudrikumul maut, pasti
akan menemui pada kalian, yaitu namanya kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian itu dibentengi atau dilindungi oleh benteng-benteng yang kokoh. Maka perbanyaklah, bersegeralah untuk beramal walaupun hal yang sepele. Bisa jadi hal yang sepele itu tidak akan bisa terulang lagi di hadapan kita, di kehidupan kita. Sebagaimana juga yang kita sering misalkan pada waktu luang kita tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal pahala zikir tersebut banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara faedah yang kita bisa ambil daripada hadis ini, yang kedua adalah seyogyanya bagi seorang muslim dan orang yang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menjadi orang yang berakal. Baik orang yang berakal mau menurut pandangan Al-Quran atau pandangan hadis Nabi SAW. Yang kita ambil dari hadis ini bahwasanya orang yang berakal sebagaimana hadis Nabi SAW, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut atau lima amila lil khairat. Kata Nabi SAW, orang yang berakal adalah orang yang dia sering bermuhasabah akan dirinya, sering mengevaluasi dirinya, melihat kesalahan-kesalahannya, terus bertobat kepada Allah, dan juga orang yang senantiasa beramal untuk akhiratnya. Maka seyogyanya bagi orang yang dia dalam urusan dunianya dia cepat, dia teladan, dia cekatan, itu baik. Akan lebih baik lagi apabila dia dalam urusan akhiratnya, yang di mana di sana adalah tempat akhir daripada kampungnya tersebut, yaitu melakukan perkara yang lebih baik. Karena kita di dunia ini seumpama sebagaimana seorang musafir, kita menuju ke rumah kita. Apakah kita perlu membawa perbekalan dunia yang banyak? Yang kita perlukan adalah amalan-amalan yang dapat menolong kita, yang dapat membeli sebuah tanah atau sebuah daratan yang ada di surga dengan rahmat Allah, dengan sebab perantara amalan-amalan kita. Apakah kita bisa masuk surganya Allah Azza wa Jalla? Maka akhirat adalah tempat yang abadi. Orang yang berakal adalah dia beramal, dia melakukan perbuatan soleh karena akhiratnya. Sebagaimana juga di dalam firman Allah di dalam surah Al-A'la yang sering hari Jumat kita baca, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik serta kekal abadi. Maka orang yang berakal adalah dia mengutamakan akhiratnya. Akan tetapi apabila tidak bisa, dia mengutamakan akhiratnya, dan lebih baik baginya adalah al-jam'u baina husnayain, yaitu menggabungkan antara dua kebaikan, yaitu dia cekatan, teladan, dan juga cepat bersegera dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kemudian faedah yang dapat kita ambil lagi dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW adalah seorang manusia sama seperti kita semua. Kenapa dikatakan demikian? Karena Nabi SAW datang kepadanya lupa, menimpanya yaitu sakit atau lupa. Sebagaimana kita, Nabi SAW ketika itu ingat bahwasanya dia ada sepotong emas atau potongan emas di salah satu rumah istri-istrinya. Beliau ketika ingat tersebut bersegera untuk melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan soleh, mubadarah, bersegera untuk melakukan pekerjaan baik. Maka setelah itu akan mendapatkan kebaikan. Dan juga di sini bahwasanya Nabi adalah seorang manusia sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, di dalam surah Al-Kahfi. Allah Azza wa Jalla berkata, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia, sama kita dengan Nabi, semuanya manusia. Yang membedakan kita apa? Membedakan Nabi dengan kita ada apa? Yuha ilayya, yaitu diberikan wahyu. Nabi adalah seorang manusia, tetapi yang membedakannya dengan manusia yang lain adalah beliau senantiasa diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Ilahukum ilahu wahid, yaitu untuk mendakwakan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau juga lupa. Di dalam suatu hadis Nabi SAW pernah sholat zuhur atau asar
beliau melakukannya 5 rakaat. Kemudian para sahabat menegur dan pada saat itulah dilakukannya sujud sahwi. Jadi Nabi SAW pernah sholat zuhur atau asar yang saya ingat, kemudian Nabi SAW mengerjakannya 5 rakaat. Kemudian para sahabat mengatakan lebih, kemudian Nabi SAW sujud sahwi. Nah, dan di situ bahwasanya menunjukkan Nabi SAW juga manusia. Yang membedakannya adalah Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi saja lupa, apalagi mengetahui perkara yang gaib. Nabi lupa. Nabi tidak mungkin mengetahui perkara yang gaib, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu mengatur alam semesta, yang bahwasanya mengatakan Nabi itu memiliki ilmu pengetahuan Allah. Hal itu dibantah oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-An'am ayat 50. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku mengatakan kepada kalian, sesungguhnya aku tidak ada ilmu Allah, baik itu ilmu ruh, ilmu yang lain-lainnya yang dia berhubungan dengan Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan juga aku tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku juga bukan daripada seorang malaikat. Di sini bahwasanya bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya berdoa kepada Nabi tidak berdoa kepada Allah. Dia telah melakukan syirik dalam segi aspek ketuhanan, yaitu rububiyah, dan dia juga dia berdoa kepada selain Allah dengan Nabi, maka dia salah dalam segi aspek uluhiyah, yaitu ibadah. Dan dia juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang mengetahui perkara-perkara gaib. Tidak ada yang lain mengetahui perkara gaib kecuali Nabi. Maka ini juga dia termasuk daripada syirik dalam segi aspek ketuhanan, yaitu rububiyah. Bahwasanya yang mengatur dan menciptakan semua itu adalah Allah. Maka bertaubatlah kalian. Jikalau Nabi Muhammad SAW hidup pada saat yang kalian katakan, maka Nabi SAW akan menyuruh kalian untuk bertaubat. Jika kalian tidak tahu, kalaunya kalian tidak mau bertaubat, maka kalian akan dibunuh. Karena itu adalah balasan bagi orang-orang yang musyrik atau keluar daripada Islam, yang menyekutukan Allah. Taswiyatullah bi khasaisihi, menyamakan Allah bi ghairihi dengan yang lainnya pada kehususannya, baik itu dari segi aspek ketuhanan dan pengaturan alam semesta, yaitu rububiyah, atau dari segi aspek ibadah, uluhiyah, atau dari segi sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Kemudian di antara faedah lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya dibolehkan perwakilan, bolehnya hukum mewakilkan sesuatu kepada yang telah dibolehkan oleh syariat. Misalkan mewakilkan membagikan sedekah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fa'amartu bikismathi, saya memerintahkan para sahabat untuk membaginya. Nah, di sini dibolehkan kita, baik itu dalam hak-haknya Allah atau hak-haknya manusia, maka itu ada hal-hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Contohnya sebagaimana memberi sedekah atau memberi zakat, itu boleh diwakilkan. Atau lagi misal haji itu wajib bagi orang yang mampu. Dan mampu di sini para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya mampu adalah mampu dalam segi fisik dan dari segi harta. Apabila seseorang tersebut dari segi fisiknya tidak mampu dan dari segi hartanya dia mampu, maka dia diwajibkan haji. Dengan cara gimana? Caranya adalah dia membadalkan atau meminta orang untuk diwakilkan, baik itu anaknya yang sudah berhaji atau orang lain dengan cara diupah dan yang semisalnya, maka itu dibolehkan. Kemudian lagi misalkan menunaikan zakat, itu juga boleh ada perwakilannya. Dan ada juga yang tidak boleh diwakilkan, semisal sholat. Tidak boleh seseorang minta wakilkan seseorang untuk melakukan ibadah sholat, karena ibadah sholat adalah ibadah sendiri-sendiri, ibadah perorangan. Karena pada hari kiamat akan ditanya perorangan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasab lil
as-shalah. Pertama kali yang dihisab pada seorang hamba, bukan pada seluruh hamba, pada seorang hamba adalah salatnya. Maka perkara salat tidak bisa diwakilkan. Itu yang berhubungan dengan hak-hak kepada Allah. Adapun perkara yang dibolehkan juga diwakilkan dalam hak-hak sesama manusia, yaitu sebagaimana dagang, jual beli, atau misalkan menggadai dan semisalnya, itu dibolehkan oleh pada syariat. Yang tidak dibolehkan kita mewakilkan, maka jangan kita lakukan. Hada ma uridu an aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.